Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Bapa, kami sangat bersyukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Penyertaan-Mu begitu sempurna. Hari ini kami akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap memperhatikan, mendengar, dan juga kami akan berusaha melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah mengikut Tuhan dari kitab Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Seperti halnya Musa ketika ia akan memimpin bangsa Israel dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ia mengikuti kehendak Tuhan dan hal ini diperlukan sikap yang teguh. Jadi ia memiliki kekuatan, yaitu keteguhan hati dan batinnya. Ia berpaut kepada Tuhan. Jadi ketika dipanggil Tuhan, ketika ia mendengar taat, ia kemudian membangun komitmen yang kuat di dalam Tuhan, tidak takut, tidak gentar menghadapi banyak tantangan, karena beban bangsa Israel itu ditaruhkan di pundaknya. Jadi dia harus memiliki kekuatan, dan kekuatan itu hanya ditemukan dan didapatkan di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, ia juga memiliki keberanian. Karena membawa bangsa Israel untuk masuk dalam tanah Kanaan itu akan menghadapi banyak tantangan, akan menghadapi banyak peperangan dengan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan. Demikian juga kita saat ini, untuk berjuang sampai memasuki kehidupan yang kekal, kita harus menghadapi peperangan secara rohani. Kuasa-kuasa kegelapan, dosa, dan juga kecemaran, kenajisan, itu harus kita hancurkan, itu harus kita kalahkan. Jadi jangan takut. Kemudian yang ketiga, ia juga memiliki keyakinan. Yakin kepada kuasa Tuhan yang memanggilnya, yang memilihnya, itu akan memberikan penyertaan, pemeliharaan, dan juga perlindungan yang sempurna. Demikian juga setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ketika berjalan, kita harus berjalan dengan iman, jangan berjalan melihat kondisi keadaan kita secara fisik. Kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna, kuat kuasanya sanggup melindungi dan menjagai kita, bahkan memberikan kemenangan kepada kita. Jadi dalam mengikut Tuhan itu, kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Jadi selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Berdirilah teguh dan kuatkan dirimu dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Jangan takut dan jangan gentar. Jangan tawar hati, jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Pasti Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, dan kemenangan kepada kita. Yakinlah bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai, menjagai, melindungi, dan juga memberikan kemenangan kepada kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala pergumulanmu kepadanya. Ia pasti menolong kita. Untuk mengikuti kehendak Tuhan, kita harus memiliki kekuatan, keberanian, dan juga keyakinan iman yang teguh. Percaya kepada Tuhan. Makanya Musa mengalami mukjizat. Demikian juga hidup kita. Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Ketika Engkau memanggil Musa, Engkau mengingatkan supaya menguatkan, meneguhkan hatinya. Karena janji firman Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan, Engkau tidak akan membiarkan. Kami harus menguatkan diri kami. Kami juga harus memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan hidup kami ini yang terkadang tidak seperti yang kami inginkan, tidak seperti yang kami harapkan. Kami harus tetap berani, tidak berkecil hati, tidak berputus asa. Kami harus punya keyakinan bahwa Tuhan itu lebih berkuasa
daripada semua persoalan pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami, yang ada di dalam dunia ini. Kalau semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, kami akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami akan mengalami kelepasan bersama dengan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan kalau setiap hari kami bisa merenungkan firman Tuhan. Karena memang kami bukan hanya butuh makanan secara fisik, minuman secara fisik, tapi kami juga butuh makanan rohani kami, roti hidup, firman Tuhan yang menjadi pelita, yang menjadi cahaya, yang menjadi kekuatan iman kami. Orang-orang percaya yang berharap dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dan kami nikmati hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.